Halo, salam jumpa bersama saya, Mr. Kayetin. Semoga anak-anakku di rumah senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa sehat dan bahagia. Mari anak-anak, siapkan hati dan juga sikap kita mau belajar bersama. Selamat belajar anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik. Tema kita tentang sakramen Ekaristi. Mari anak-anak, kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kita doakan bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat senang bertemu denganmu, terutama dalam perayaan Ekaristi. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi sungguh bermakna bagi kami. Dampingilah kami agar rajin mengikuti perayaan Ekaristi walaupun secara online. Maka kami mohon penuhilah kerinduan hati kami karena belum bisa menyambut tubuh-Mu di masa pandemi ini. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam diri kami. Amin. Mari kita menyimak cerita kisah burung pelikan dan anaknya. Ada seekor induk pelikan yang tinggal di sebuah pulau kecil di tengah laut bersama dua anaknya yang masih kecil. Setiap hari, induk pelikan terbang jauh mencari makan dan sore hari dia baru pulang membawa makanan untuk anak-anaknya. Suatu hari induk pelikan sudah terbang kemana-mana, tetapi dia tidak mendapatkan makanan. Dengan sedih, dia mendekati sarangnya. Dari jauh sudah terdengar suara anak-anak pelikan bercericit meminta makan. Hati induk pelikan itu tidak tega, maka induk pelikan itu terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Namun dia tetap tidak mendapat makanan. Akhirnya ia pulang larut malam dengan tangan kosong. Suara anak-anaknya terdengar lemah dan menangis meminta makanan. Hati induk pelikan semakin sedih. Induk pelikan sampai di sarangnya. Anak-anaknya menyambut gembira karena mereka membayangkan ibunya membawa makanan yang banyak. Anak-anaknya sudah siap menengadah paruhnya dan membuka, siap menerima makanan. Namun apa yang mau dikata, tidak ada makanan yang dapat diberikan induknya kepada mereka. Anak-anaknya makin menjerit dengan suara yang hampir habis. Induk pelikan menangis melihat anak-anaknya dan tidak ingin mereka mati kelaparan. Ia memberikan dirinya sendiri kepada anak-anaknya. Akhirnya induk pelikan itu mati dan anak-anaknya hidup.
Anak-anakku yang terkasih, cerita burung pelikan dan anaknya sangat menarik. Induk pelikan mau mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Induk pelikan sangat berjasa karena tanpa pengorbanan dari induknya, anak-anak pelikan tidak mungkin hidup. Anak-anak pelikan sangat berterima kasih kepada induknya karena mereka dapat tetap hidup berkat pengorbanan induknya. Anak-anak yang terkasih, mari kita dengarkan dari Injil Matius bab 26 ayat 17 sampai dengan 18, dilanjutkan ayat 26 sampai 30. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu, dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Kemudian Yesus berpesan, "Buatlah ini selalu sebagai peringatan akan daku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi dikisahkan, Yesus mengadakan malam terakhir bersama para muridnya untuk memperingati Paskah. Isi dan makna dari perjamuan Yesus dan para muridnya ini diperbaharui. Bukan hanya peringatan akan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir, melainkan seperti yang dibuat Yesus. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Kemudian Yesus berpesan, "Buatlah ini selalu sebagai peringatan akan daku." Dengan demikian perjamuan Ekaristi dimulai dan berasal dari Yesus sendiri. Dalam perjamuan terakhir, Yesus mengubah makna perjamuan, yaitu roti dan anggur dipakai sebagai lambang Yesus sendiri. Roti adalah tubuh Kristus, dan anggur adalah darah Kristus. Pada akhir perjamuan, Yesus berpesan, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku." Rasul-rasul menaati pesan Yesus dan mewariskan pesan Yesus itu kepada pengikutnya sampai hari ini.
Perayaan Ekaristi yang kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus itu. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bukan hanya mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir, melainkan kita mengenangkan peristiwa penyerahan diri Yesus dalam rupa roti dan anggur yang sungguh terjadi kembali. Kristus sungguh hadir kembali dalam rohnya untuk menyelamatkan kita dengan wafat dan kebangkitannya. Anak-anak yang terkasih, setiap orang yang sudah dipermandikan wajib mengikuti perayaan Ekaristi. Setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, kita bertemu dengan Tuhan dan bersatu dengan sesama umat lainnya. Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan bagi orang Katolik. Dalam perayaan Ekaristi, ada bagian yang terpenting yang disebut komuni. Komuni berasal dari bahasa Latin communion yang berarti kesatuan. Komuni adalah saat umat menyambut tubuh dan darah Kristus. Dalam komuni kita dipersatukan dengan Kristus dan jemaat lainnya. Karena itu sebelum menerima komuni, kita harus melakukan persiapan batin dengan berdoa yang baik dan juga menerima komuni dengan sikap yang baik. Perayaan Ekaristi terdiri atas dua bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Kedua bagian ini masih dibagi menjadi 4 bagian yang kecil, yaitu pertama pembukaan, kedua liturgi sabda, ketiga liturgi Ekaristi, dan keempat penutup. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan biasanya terdiri atas doa-doa, pernyataan tobat, dan permohonan ampun. Dalam upacara pembukaan, umat diajak mempersiapkan hati dan seluruh hidupnya agar mampu mendengarkan sabda dan siap mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Maka anak-anak kalau mau misa, kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, agar Tuhan senantiasa hadir dalam hati kita dan juga tetap menjaga ketenangan. Yang kedua, liturgi sabda. Liturgi sabda terdiri dari pembacaan kitab suci. Umat mendengarkan firman Tuhan melalui kitab suci. Biasanya ada 3 bacaan yang diselingi dengan mazmur tanggapan dan haleluya. Kemudian ada homili. Pemimpin perayaan Ekaristi menjelaskan arti dari bacaan-bacaan yang baru didengar. Yang berikutnya, doa umat. Umat memanjatkan doa-doa permohonannya kepada Tuhan. Biasanya umat berdoa untuk gereja, negara, sesama, dan diri sendiri. Yang ketiga adalah liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi terdiri dari persiapan persembahan. Kita mempersiapkan roti dan anggur untuk menjadi tubuh dan darah Kristus, dan kita persembahkan doa-doa, kerja, dan suka duka hidup kita. Doa syukur agung. Kita bersyukur kepada Bapa bersama Yesus. Dengan rasa syukur, kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para rasul. Kita menyembah tubuh dan darah Yesus yang telah wafat dan bangkit bagi kita, dan akan kembali pada akhir zaman. Saat roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Yesus, disebut konsekrasi. Doa syukur agung menjadi puncak liturgi Ekaristi dalam perayaan Ekaristi. Dan ini sangat penting di dalam perayaan Ekaristi. Jadi, jangan lewatkan ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, janganlah anak-anak kemana-mana. Tetap duduk tenang dan berdoa. Yang berikutnya adalah komuni. Kita menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam komuni kita bersatu dengan Kristus dan umat lain sebagai saudara. Yang keempat, bagian penutup. Perayaan Ekaristi ditutup dengan doa penutup, berkat dan berutusan untuk mewartakan kerajaan Allah. Ini adalah Santo Tarsisius.
Santo Tarsius adalah salah satu contoh santo yang rela mengorbankan diri demi tubuh Kristus. Santo Tarsius adalah pelindung dari para misdinar. Sebagai rangkuman, perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, kenangan akan perjamuan malam terakhir. Perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus itu sendiri. Roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah Kristus. Komuni adalah penerimaan tubuh dan darah Kristus oleh umat. Komuni kudus mempersatukan kita dengan Tuhan dan umat beriman lainnya. Perayaan Ekaristi terdiri atas 2 bagian, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Kedua bagian ini masih dibagi menjadi 4 bagian yang lebih kecil, yaitu pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Demikian anak-anak yang terkasih, kita akan menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami boleh lebih mengenalmu melalui pelajaran tentang sakramen Ekaristi. Engkau bersabda, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam dia. Semoga kami selalu tinggal dalam dirimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup, Aku Rindu Akan Tuhan. Terima kasih anak-anak, kita sudah boleh belajar bersama hari ini, dan tetap semangat berada di rumah, taati protokol kesehatan, dan selalu bahagia. Berkah. Aku